Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai berkas apa saja yang akan dibawa oleh jaksa penuntut umum ke dalam persidangan. Sebelumnya, kami di sini akan memberikan bagian mengenai urutan persidangan, mulai dari surat dakwaan, eksepsi, tanggapan eksepsi, putusan sela, pembuktian, tuntutan, pledoi, replik, duplik, dan putusan akhir. Dan berkas yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan, tanggapan eksepsi, tuntutan, dan replik. Mari kita bahas lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Alicia Muslimah. Saya akan menjelaskan mengenai surat dakwaan. Berkas pertama yang dibuat oleh penuntut umum adalah surat dakwaan. Segera setelah pelimpahan perkara dari penyidikan ke kejaksaan, maka penuntut umum akan membuat surat dakwaan atau P29. Surat dakwaan ini menjadi dasar dari pemeriksaan di sidang pengadilan. Dasar pembuatan surat dakwaan adalah pasal 14 huruf D KUHP, pasal 137 KUHP, pasal 140 ayat 1 KUHP. Pasal 14 huruf D KUHP berbunyi, penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan. Pasal 137 KUHP berbunyi, penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Dan pasal 140 ayat 1 KUHP berbunyi, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Kemudian di sini ada bentuk-bentuk dari surat dakwaan. Bentuk surat dakwaan ini ada 5, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiar, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Dimulai dari yang pertama, dakwaan tunggal. Dalam dakwaan tunggal ini, jaksa penuntut umum hanya mendakwakan satu tindak pidana kepada terdakwa, dan jaksa penuntut umum ini yakin dengan tindak pidana yang didakwakan. Misalnya, terdakwa hanya didakwa dengan tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP. Kemudian yang kedua ada dakwaan alternatif, di mana dakwaan alternatif ini pasalnya disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Dalam dakwaan alternatif ini, jaksa penuntut umum menggunakannya karena ragu-ragu mengenai tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa. Misalnya, pasal 362 KUHP tentang pencurian atau pasal 480 KUHP tentang penadahan. Ciri khas dari dakwaan alternatif ini adalah adanya kata atau yang menjadi pemisah antara dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua atau seterusnya. Pembuktian dalam dakwaan alternatif langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu dakwaan yang didakwakan telah terbukti, maka jaksa penuntut umum ini tidak perlu membuktikan lagi pasal lainnya. Kemudian yang ketiga ada dakwaan subsidiar, di mana dakwaan subsidiar ini disusun secara berlapis dari pasal yang hukumannya terberat hingga yang paling ringan. Dalam dakwaan ini, jaksa penuntut umum ragu-ragu mengenai modus operandi yang dilakukan oleh terdakwa. Misalnya, primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, subsidiar pasal 228 KUHP tentang pembunuhan, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Jadi, mengenai 3 pasal tersebut ini, jaksa penuntut umum ragu-ragu mengenai modus operandi terdakwa. Apakah terdakwa melakukan pembunuhan dengan rencana atau pembunuhan biasa atau penganiayaan dan menyebabkan orang tersebut meninggal. Pembuktian dalam dakwaan subsidiar ini harus dilakukan secara berurut dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang tidak terbukti tersebut.
Kemudian yang keempat ada dakwaan kumulatif, di mana dalam dakwaan kumulatif ini terdakwa didakwa dengan beberapa tindak pidana sekaligus, dan semua dakwaan ini harus dibuktikan satu persatu oleh jaksa penuntut umum. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Misalnya ke-1 pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan kedua pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dan ketiga pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Ciri khas dari dakwaan kumulatif ini adalah adanya kata "dan" yang memisahkan antara dakwaan ke-1 dan kedua atau seterusnya. Kemudian yang kelima ada dakwaan kombinasi. Dalam dakwaan ini digabungkan atau dikombinasikan antara dakwaan kumulatif dengan alternatif atau subsidiar. Misalnya ke-1 primer pasal 340 KUHP pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 pembunuhan biasa, lebih subsidiar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, dan kedua primer pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, subsidiar pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan ketiga pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Jadi di dalam pasal-pasal yang disebutkan tersebut, di sini ada dakwaan subsidiar dan dakwaan kumulatif. Kemudian di sini ada syarat-syarat dari surat dakwaan yang terbagi menjadi syarat formil dan syarat material. Syarat formil dari surat dakwaan ini dapat dilihat dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP, di mana dalam dakwaan harus mencantumkan identitas tersangka secara jelas dan lengkap, seperti nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. Kemudian surat dakwaan ini juga harus diberi tanggal dibuatnya surat dakwaan dan ditandatangani oleh JPU. Apabila dalam syarat formil ini tidak terpenuhi, maka surat dakwaan bisa dibatalkan. Kemudian yang kedua ada syarat material. Syarat material dari surat dakwaan terdapat dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang berisi substansi dari surat dakwaan dan mencantumkan lokus serta tempus delicti dari surat dakwaan. Surat dakwaan ini harus disusun secara jelas, cermat, dan lengkap. Apabila syarat material surat dakwaan tidak terpenuhi, maka surat dakwaan ini dapat dinyatakan batal demi hukum atau dakwaan ini dianggap tidak pernah ada. Perkenalkan, nama saya Alvina Gabriela dari Angkatan 2019. Saya akan menjelaskan mengenai tanggapan eksepsi. Tanggapan eksepsi. Apa yang dimaksud dengan tanggapan eksepsi? Tanggapan eksepsi pada dasarnya merupakan penolakan JPU terhadap eksepsi penasihat hukum yang berupa alasan-alasan dari penolakan tersebut. Tanggapan eksepsi diberikan jaksa penuntut umum setelah penasihat hukum membacakan eksepsi, maka majelis hakim akan memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menggunakan haknya untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum. Sikap yang dapat diambil JPU antara lain sebagai berikut. 1. Menerima dan membenarkan keberatan dari tim penasihat hukum. Hal ini dapat terjadi apabila JPU tidak menguasai peristiwa dan hukumnya ketika menyusun surat dakwaan, dan hal itu diakuinya secara jujur, bersih, dan lapang dada. 3. Secara tegas menolak isi dari eksepsi dan selanjutnya akan mengajukan tanggapan secara tertulis dengan meminta waktu kepada majelis hakim untuk menyusun tanggapan yang akan dibacakan pada persidangan berikutnya. Sikap inilah yang biasanya diambil oleh JPU.
4. Secara tegas menolak dan mengajukan tanggapan beserta alasan dari penasihat hukum dalam sidang hari itu juga, baik secara lisan maupun tertulis. Apabila tertulis, JPU memohon kepada majelis hakim agar sidang diskors beberapa menit untuk memberi kesempatan JPU menuliskan tanggapannya. Tanggapan di dalam sidang itu juga secara tertulis, namun jarang dilakukan oleh JPU. Tanggapan eksepsi pada dasarnya merupakan penolakan JPU terhadap eksepsi penasihat hukum yang berupa alasan-alasan dari penolakan tersebut. In casu merupakan alasan yang membenarkan surat dakwaan. Alasan tersebut berupa sangkalan terhadap isi keberatan penasihat hukum beserta uraian atas alasan-alasan yang diberikan. Di dalam tanggapan JPU terhadap setiap keberatan beserta uraian, alasan harus pula dibahas dengan argumentasi yuridis dengan menggunakan logika hukum. Di dalam tanggapannya, JPU menolak 2 keberatan beserta alasan-alasan eksepsi. Untuk keberatan yang pertama, JPU harus mampu memberi argumen bahwa surat dakwaan sudah benar dan telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, serta harus mampu menjelaskan mana perbuatan material dari pasal 335 KUHP yang didakwakan dan tunjukkan bagaimana cara melakukan yang harus sesuai dengan pasal 335 KUHP. Perbuatan memaksa dengan wujud cara melakukan harus digambarkan secara jelas di dalam peristiwa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Begitu juga dengan keberatan kedua dan alasan-alasannya. JPU harus memberikan argumentasi bahwa keberatan dari penasihat hukum yang kedua telah benar-benar masuk pada pokok perkara, sehingga tidak dapat diputus sebelum majelis memeriksa pokok perkaranya. Perkenalkan, nama saya Jessica Nathanael. Di sini saya akan membahas mengenai tuntutan. Berdasarkan pasal 182 ayat 1 huruf A KUHP, apabila pemeriksaan sidang telah selesai, maka penuntut umum akan membuat tuntutan pidana yang selanjutnya akan dibacakan dalam persidangan. Tuntutan didasari dari pembuktian yang telah dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi ataupun dengan mengajukan alat bukti lainnya yang terungkap di dalam persidangan. Kemudian, pihak penuntut umum meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang diajukan atau pasal yang terbukti. Dalam tuntutan juga disebutkan mengenai status kedudukan atas barang bukti yang telah disita. Kemudian, dalam surat tuntutan memuat identitas terdakwa, pendahuluan, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, pertanggungjawaban pidana, kesimpulan, tuntutan pidana, dan penutup, yang mana disebut sebagai kerangka dalam tuntutan. Nama saya Lutfianus Zahra, saya akan menjelaskan mengenai replik. Replik adalah penggalan kata dari kata re dan plik. Re yang artinya kembali dan plik yang artinya menjawab. Menurut KBBI, replik sebagai jawaban penuntut atau jaksa atas tangkisan terdakwa atau pengacaranya. Replik dalam hukum acara pidana adalah tanggapan penuntut umum atas pledoi terdakwa atau penasihat hukum, dan replik pada intinya berupa bantahan terhadap hal-hal yang dikemukakan terdakwa atau penasihat hukum dalam pledoi, terutama sepanjang mengenai adanya perbedaan pandangan dengan penuntut umum. Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti atau materi pokok pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan atau sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya. Bab dalam replik 1. Pendahuluan berisi mengenai tanggapan atas pledoi atau pembelaan penasehat hukum terdakwa. Dalam pendahuluan ini biasanya berisi mengenai apakah penuntut umum akan memberikan tanggapan atas pembelaan yang diberikan oleh penasehat hukum. 2. Pembelaan terdakwa berisi mengenai penasihat hukum terdakwa yang mengajukan pembelaan atas unsur yang telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan oleh penuntut umum. Dalam pembelaan terdakwa ini, penasihat hukum membantah unsur-unsur pasal yang diberikan terhadap terdakwa oleh penuntut umum.
3. Pembahasan. Berisi mengenai jawaban dari penuntut umum atas pembelaan yang telah disusun oleh penasihat hukum. Dalam hal pembahasan ini, penuntut umum akan memberikan tanggapan atau bantahan yang diberikan penasihat hukum dalam bagian kedua, yaitu pembelaan terdakwa. 4. Kesimpulan. Berisi mengenai kesimpulan yang dibuat oleh penuntut umum mengenai jawaban atas pembelaan penasihat hukum terdakwa.